Buat kalian yang sudah memegang emas antam sejak awal tahun, selamat ya. Kenaikan harga emas lebih dari 30% hanya dalam waktu 4 bulan pasti di luar dugaan banyak orang. Sejumlah analisis sebenarnya sudah memperkirakan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang baik untuk emas. Tapi siapa sangka harga emas antam yang awal tahun masih di sekitar 1,5 juta per gram pada April kemarin sempat menembus 2 juta rupiah per gram. Rekor tertingginya sepanjang sejarah. Kondisi ekonomi global yang makin tak menentu, apalagi setelah meletusnya perang tarif antara Amerika Serikat dan China, menjadi salah satu pendorong kenaikan harga emas. Namun, pertanyaannya, apakah emas akan terus naik? Karena setelah mencapai puncaknya, harga emas justru sempat terkoreksi. Ini memunculkan tanda tanya. Apakah ini awal dari fenomena bubble atau sekedar koreksi jangka pendek? Sejak awal 2025, banyak institusi keuangan telah memprediksi lonjakan harga emas. Didorong oleh ketidakpastian ekonomi global, investor retail hingga bank sentral berlomba-lomba mengamankan emas sebagai aset lindung nilai. Prediksi itu bahkan menjadi lebih cepat dari perkiraan. Misalnya, Goldman Sachs awal tahun ini memproyeksikan harga emas global mencapai $3.300 per ons di akhir 2025. Faktanya, per 22 April, harga emas sudah menembus $3.350 per ons atau setara 59 juta per ons, rekor sepanjang masa. Tak hanya emas global, emas antam pun terus memecahkan rekor. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah menembus 2 juta rupiah per gram. Lalu, kalau kita amati grafiknya, lonjakan signifikan mulai terjadi sekitar 8 April, ketika harga emas masih di angka 1,69 juta per gram, dan keesokan harinya naik menjadi 1,7 juta per gram. Lalu terus merangkak naik. Apa pemicunya? Tidak lain adalah kebijakan tarif balasan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kebijakan ini memicu perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia, yang pada akhirnya mengguncang prospek ekonomi global. Investor pun berbondong-bondong mengalihkan asetnya ke emas, instrumen safe haven yang nilainya relatif tahan terhadap inflasi. Berbeda dengan mata uang atau saham, dalam sejarah harga emas memang cenderung naik saat krisis. Misalnya pada krisis keuangan tahun 2008 atau pandemi 2020. Meski saat ini belum masuk fase krisis, banyak analisis menilai ekonomi global mulai mengarah ke resesi akibat ketegangan dagang. Proyeksi ini membuat permintaan emas diperkirakan tetap tinggi. Bahkan, JP Morgan memprediksi harga emas global masih bisa menanjak ke $3.700 per ons. Meski prospek jangka panjang terlihat positif, sebagian pihak khawatir lonjakan cepat ini bisa berujung bubble. Bubble terjadi ketika harga aset melonjak jauh melampaui nilai harga wajarnya dan akhirnya anjlok saat gelembungnya pecah. Contoh sejarahnya ada pada tahun 2011. Ketika emas menyentuh $1.920 per ons, lalu dalam 4 tahun terkoreksi lebih dari 40%. Fenomena serupa pernah juga terjadi pada tahun 1980 akibat inflasi ekstrim di Amerika Serikat.
yang kemudian direspon dengan kenaikan suku bunga, lalu mendorong investor beralih dari emas ke dolar. Apakah koreksi tajam bisa terjadi sekarang? Nah, untuk saat ini belum ada indikasi bubble ya. Kenaikan harga emas saat ini ditopang permintaan nyata, terutama dari bank sentral berbagai negara yang ingin mendiversifikasi cadangan devisanya. Misalnya, Tiongkok rutin membeli lebih dari 1.000 metrik ton emas per tahun sejak tahun 2022. Namun, kalau lonjakan terus terjadi tanpa dukungan fundamental, bubble bisa saja terbentuk, terutama jika dipicu spekulasi pasar yang berlebihan. Lalu, apakah sekarang waktu yang pas untuk beli emas? Sungguh pertanyaan ini sulit dijawab karena pergerakan harga emas memang sulit ditebak. Yang penting, pahami dulu tujuan investasinya. Ingin jangka panjang atau jangka pendek? Mengingat harga sudah melesat cepat, koreksi jangka pendek sangat mungkin terjadi. Misalnya, setelah mencetak rekor 2.039 rupiah per gram pada tanggal 22 April, keesokan harinya harga emas Antam turun sekitar 48.000 per gram. Bagi investor jangka pendek, ini perlu dipertimbangkan. Sementara untuk jangka panjang, jika punya dana lebih, menambah emas bisa menjadi langkah masuk akal, mengingat proyeksi kenaikan masih ada. Selain itu, penting juga memantau faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas, seperti kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Biasanya, suku bunga The Fed punya hubungan terbalik dengan emas. Saat bunga turun, harga emas naik. Begitu pula sebaliknya. Ini karena penurunan bunga membuat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat ikut turun, sehingga investor cenderung beralih ke emas. Sejumlah analisis pun menyarankan untuk mengikuti arah kebijakan The Fed sebagai acuan strategi investasi emas. Nah, lalu kesimpulannya di sini adalah lonjakan harga emas belakangan ini adalah hasil kombinasi kekhawatiran pasar akan prospek ekonomi dan tren pembelian emas oleh bank sentral. Meski sejauh ini belum ada tanda-tanda bubble, tetap bijaklah berinvestasi karena sejarah membuktikan mitos tentang harga emas tidak pernah turun itu tidak sepenuhnya benar. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai perkembangan emas. Klik like apabila kalian menyukai video ini dan sampai jumpa pada konten saya selanjutnya. Terima kasih.